Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan. Saya salah satu guru di UPTD SMP Negeri 3 Bakam pada mata pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik mengenai kegiatan kokurikuler kami serta program pembiasaan yang ada di sekolah kami, yakni Sekolahku Tanpa Tempat Sampah. Selamat menyaksikan. UPTD SMP Negeri 3 Bakam merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di Desa Netnang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah rujukan bagi warga sekitar untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka ke jenjang menengah pertama. Salah satu masalah yang sering ditimbulkan di lingkungan sekolah yakni sampah, di mana sampah merupakan salah satu bentuk permasalahan yang akan kita jumpai di sekolah. Nah, dalam salah satu kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan di UPTD SMP Negeri 3 Bakam, mengangkat tema mengenai Sekolahku Tanpa Tempat Sampah. Selain kegiatan kokurikuler, kegiatan ini juga menjadi program pembiasaan yang sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Hal positif yang dapat didapatkan ke dalam kegiatan ini adalah mengajarkan murid untuk lebih peduli lingkungan serta bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, terkhusus bertanggung jawab atas sampah mereka sendiri. Dalam kegiatan kokurikuler dengan tema Sekolahku Tanpa Tempat Sampah, murid akan diajak untuk lebih bertanggung jawab pada dimensi kreativitas, kemandirian, serta kesehatan mereka sendiri. Selain itu, kegiatan kokurikuler ini juga berkaitan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang menjadikan mereka lebih bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Kegiatan kokurikuler ini dimulai dengan berdiskusi bersama atasan, yakni kepala sekolah, untuk menentukan apakah proyek ini cukup baik untuk dilaksanakan atau tidak. Kemudian membentuk tim proyek yang terdiri oleh beberapa dewan guru yang kompeten di bidangnya, serta tak lupa juga meminta pendapat dari para peserta didik untuk memudahkan kegiatan selama berlangsung nanti. Indikator dari keberhasilan program pembiasaan Sekolahku Tanpa Tempat Sampah yang terbentuk dalam kegiatan kokurikuler juga, peserta didik dikenalkan untuk mengelola sampah anorganik dan organik dengan tepat. Salah satu bentuk kegiatannya yaitu pembuatan lubang biopori, pembuatan kompos, serta pengelolaan sampah plastik yang dikelola di bank sampah di UPTD SMP Negeri 3 Bakam. Namun, dalam kegiatan kokurikuler dan program pembiasaan ini, saya juga mengalami beberapa tantangan yang saya hadapi, seperti masih banyak dijumpai peserta didik yang membuang sampah sembarangan, serta kurangnya edukasi di sekolah seperti pembuatan poster, infografis yang menonjolkan tentang bahaya penggunaan sampah plastik dan cara pengelolaan sampah plastik maupun sampah daun atau organik untuk lebih bermanfaat. Dan tentunya memperkenalkan kembali setiap tahunnya kepada anak-anak kelas 7 atau peserta didik baru mengenai program pembiasaan ini agar mereka lebih terbiasa tanpa penggunaan sampah plastik di sekolah. Tantangan-tantangan tersebut, saya melakukan beberapa kegiatan atau pembiasaan positif seperti dalam pembelajaran kokurikuler saya membentuk tim kokurikuler untuk membentuk tema sampah Sekolahku Tanpa Tempat Sampah. Kemudian di program pembiasaannya, saya membentuk piket umum untuk setiap murid 1 minggu sekali, serta membentuk tim 7K bagi Bapak Ibu guru yang berkompeten di bidangnya, mengadakan pembersihan sekolah bersama orang tua 1 bulan sekali dalam bentuk paguyuban sekolah, serta menjaga lingkungan sekolah bersama murid 1 bulan sekali, mengurangi penggunaan sampah plastik, dan tentunya mengajak peserta didik untuk menuangkan ide-ide kreatifnya mengenai pengelolaan sampah anorganik maupun organik di sekolah, sehingga ini menjadi sebuah hal yang baik untuk sekolah nanti. Akan memilah sampah non-organik dan organik. Sampah
UPTD SMP Negeri 3 Bagam. Seperti ini. Oh my god. Ini sampah yang sudah difilter. Sehat. Kami sekolah sampah tempat sampah. Kelasnya juga bersih karena sampahku tanggung jawabku. Setelah pulang juga kelasnya tetap bersih. Selain kelas bersih, lingkungan sekolah juga bersih. Selain memilah sampah, kami juga memasukkan sampah organik ke dalam lubang biopori. Dengan program sampah tempat sampah, sekolah kami menjadi lebih bersih dan sehat. Hasil yang didapatkan setelah menjalankan program kokurikuler dan pembiasaan mengenai sekolah tanpa tempat sampah ini, saya melihat ada suatu hal positif yang berkembang dalam pola pikir peserta didik kami. Seperti mereka lebih memiliki karakter bertanggung jawab terhadap diri, terutama terhadap sampah mereka sendiri, memiliki karakter disiplin terhadap diri mereka, serta tingkat rasa peduli lingkungan yang sangat tinggi. Selain itu, dampaknya pada lingkungan sekolah adalah sekolah menjadi lebih bersih dan tampak lebih indah dengan tidak adanya kotak sampah di setiap lorong-lorong kelas. Hal ini menandakan bahwa program ini berhasil kami jalankan dan akan terus kami evaluasi sehingga bisa menjadi sebuah hal positif yang bermanfaat bagi orang. Dan prestasi yang kami dapatkan setelah melakukan program pembiasaan dan kegiatan kokurikuler ini adalah kami meraih juara 3 tingkat nasional dalam kegiatan sekolah lestari yang diselenggarakan oleh AI Healthy School dengan kerjasama PT Gramedia Kompas. Kegiatan kokurikuler dan program pembiasaan mengenai sekolahku tanpa tempat sampah itu sangatlah baik karena dapat melatih saya lebih peduli lingkungan, disiplin, dan bertanggung jawab. Program UPTD SMP Negeri 3 Bakam, yaitu sekolah tanpa tempat sampah, sudah berjalan sangat baik untuk beberapa tahun ini. Program tersebut sangat memberikan dampak positif bagi kesehatan lingkungan sekolah dan juga membentuk kepribadian peserta didik UPTD SMP Negeri 3 Bakam untuk bertanggung jawab terhadap kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafnisar, pengawas UPTD SMP Negeri 3 Bakam. Dengan ini sangat mengapresiasi program sekolah tanpa tempat sampah. Karena apa? Karena program ini berjalan sangat baik berkat kolaborasi Bapak Ibu guru, kepala sekolah, murid dan orang tua. Sekolah tanpa sampah, tempat sampah bukan berarti siswa bisa membuang sampah sembarangan, tetapi justru siswa dapat meletakkan sampah di tempat, di bagian organik ataupun di anorganik yang langsung akan diproses menjadi sampah organik yang bisa menjadi kompos yang dapat dipergunakan untuk pembukaan di sekolah. Jadi dengan program ini sekali lagi akan membentuk karakter peserta didik yang bertanggung jawab, disiplin, dan peduli lingkungan. Demikian, terima kasih. Semoga program ini dapat terus berlanjut dan terus berlangsung dengan baik. Terima kasih. Pada akhirnya, cerita praktik baik ini menggugah saya bahwa saya mendedikasikan hal-hal positif yang saya berikan untuk sekolah tempat saya bekerja. Dedikasi bukan hanya tentang bentuk kita mengajar di dalam kelas seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi bagaimana kita membentuk karakter peserta didik kita menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, serta lebih peduli lingkungan sesuai dengan tema yang saya ambil, yaitu sekolahku tanpa tempat sampah. Saya yakin kegiatan dan program pembiasaan ini akan membawa karakter yang berguna bagi para peserta didik saya di masa yang akan datang, baik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih.